Di saat itu beliau menjadi imam dan membaca surah Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah di dalam Al-Quran 2,5 juz. Orang kita baca 1 juz setengah jam. Ini yang bacanya lancar, tartil. Belum lagi kadang orang tua bacanya lama banget. Ada yang baca 1 juz sampai 45 menit. Apalagi orang yang baru tumben ngaji. Nah. Satu juz bisa 1 jam tuh. Lama sholat. 2,5 juz. Ya, kalau orang jamaah Indonesia mungkin ya kepengennya sholat yang cepat. Apalagi kalau bulan Ramadan. Biasanya tuh bulan Ramadan kan kadang kita suka lihat ada video tuh sholat tarawih 20 rakaat 5 menit. 20 rakaat 5 menit, girang jamaah. Giliran lempengan imam yang bacanya lama, surahnya panjang, itu masjid sepi. Nah, ini seorang sahabat salat bersama orang kampung yang dibaca surah Al-Baqarah. Qala fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Kemudian tiba-tiba salah seorang makmum ya, yang salat pada saat itu, ketika selesai melaksanakan salat, dia bilang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, tadi ada salah seorang makmum salat bersama engkau, kemudian di pertengahan salat dia mufaraqah." Tahu mufaraqah? Mufaraqah itu adalah memisahkan diri daripada barisan jamaah. Artinya memisahkan diri daripada imam. Sekalipun di awal salat dia salat berbarengan dengan imam, kemudian di pertengahan dia mufaraqah, berarti dia salat menyelesaikannya itu dengan cara sendiri. Ya. Fabalagha dzalika Mu'adz. Sampai itu kabar kepada Mu'adz, faqala innahu munafiq. Si Mu'adz kaget. Bisa-bisanya tuh orang salat di belakang gua pakai mufaraqah. Nah, bahasa kita begitu. Kagak terima si Mu'adz. Akhirnya si Mu'adz mengatakan, qala innahu munafiq, tu orang tersebut yang salat tadi di belakangku, kemudian dia mufaraqah, sesungguhnya dia itu adalah orang yang munafik. Fabalagha dzalika rajul. Kemudian kabar tersebut sampai ke telinganya seorang yang tadi mufaraqah. Ya, dia kaget lagi. Enak aja si Mu'adz, gue udah benar-benar salat dikata gue munafik. Fa'atan Nabi SAW. Kemudian orang tersebut datang kepada baginda Rasulullah. Dia mengadu di hadapan Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, inna qauman na'malu biaidina wa naski binawadihina. Ya Rasul, semalam saya salat bersama Mu'adz bin Jabal. Ini kita orang-orang kampung ya Rasul. Kita bekerja sehari semalam. Berangkat pagi pulang malam. Kita ini orang petani. Biasa hari-hari hidup di sawah. Pergi pagi pulang malam, kita udah capek, kita udah letih ya Rasul. Semalam saya salat bersama Mu'adz, kemudian Mu'adz baca surah Al-Baqarah, saya di tengah-tengah salat tersebut mufaraqah daripada barisannya si Mu'adz. Mendengar perkataan tersebut, ya, fatajawwaztu faza'ama anni munafik. Dia mengatakan dengan seenaknya si Mu'adz ya Rasul, dia mengatakan aku ini sebagai orang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, afattanun anta thalatha. Dipanggil si Mu'adz, ya Mu'adz, ta'al, kemari ente. Itu kata Rasul. Apakah engkau ingin membuat fitnah kepada orang tersebut? 3 kali Rasulullah ucapkan perkara tersebut. Benar engkau mengatakan dia sebagai orang munafik, ya Mu'adz, ikra' asy-syams wad-duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa nahwaha. Mu'adz, besok-besok ente orang kalau salat jadi imam, yang ente baca udah tuh baca surah asy-syams, surah al-a'la atau surah-surah lainnya. Jangan ente baca surah Al-Baqarah kepanjangan ya Mu'adz. Itu orang baru pulang gawe, pulang kerja, salat.
Ya, 2,5 juz bisa kelar itu kalau dia pulang jam 7, sholat isya jam setengah 8, baru kelar jam 10 balik ke rumah. Itu sholat isya doangan, bukan taraweh. Nah, maka dari itu, apa kata baginda Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin nas falyakhaffif." Andai kata ada dari kalian salat menjadi seorang imam, falyakhaffif, maka ringankan salat tersebut, pendekkan bacaan surat tersebut. Fa inna fihi mudha'if wal kabir wal kabir wa dzal haja. Karena sesungguhnya di barisan makmum ketika engkau menjadi imam itu biasanya ada orang yang tua, ada orang yang muda. Kadang ada orang yang masih kuat, kadang ada orang yang udah lemah, tua renta. Yang bangsa lama dia diri itu ya udah kagak kuat, kaki gemeter. Wadal hajah, terkadang juga ada orang yang punya kebutuhan, punya keperluan. Setelah sholat dia pengen ngapain, kita kagak tahu. Maka kalau seandainya jadi imam, ringankan bacaan sholat tersebut. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kata baginda Rasulullah, seandainya engkau salat dalam keadaan sendiri, ya maka terserah, bebas engkau mau memanjangkan bacaan surat tersebut, terserah kalian. Dan ini bisa kita pahami bukan hanya ketika salat sendiri saja kita boleh panjangkan surah bacaan tersebut. Akan tetapi diperbolehkan juga bagi siapapun orang yang menjadi imam dan di belakangnya itu emang biasanya yang sholat orang-orang muda, orang-orang kuat. Misal di Masjid Darun Naim, ya biasanya orang yang sholat di mari orang yang masih pada seger. Itu kalau andai kata sholat lama kagak jadi masalah. Maka dalam keadaan seperti itu kita diperbolehkan untuk sholat dengan baca surah yang panjang. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wa la atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sahabat Anas bin Malik, wa kana yakhdumu Rasulillah wa kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ini sahabat Anas bin Malik, orang yang dahulu semasa hidupnya itu berkhidmat kepada baginda Rasulullah kurang lebih selama 10 tahun. Khidmat, beliau menjadi pembantunya baginda Rasulullah SAW di rumahnya Rasulullah. Dia mengatakan, "Masallaitu khalfa ahadin." Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam salatan akhaffa wa la atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah salat di belakang seorang imam yang salatnya itu lebih lama daripada baginda Rasulullah. Artinya apa? Ini salatnya Rasulullah itu adalah salat yang paling sempurna dan paling ringan. Tuh menurut Sayyidina Anas bin Malik, beliau kan saksi hidupnya baginda Rasulullah. Bahkan di dalam kumpulan kutubul hadis, kitab-kitab hadis itu banyak sekali periwayatan hadis dari baginda Rasulullah yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Anas bin Malik. Karena saking seringnya beliau menyaksikan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Rajab Hambali, beliau mengomentari hadis yang tadi telah disebutkan itu di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini karangan kitab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, "Fayastadillu bihada ala anna al-imam idza tawwala ala al-ma'mumi wa syakka alaihi itmamus salati ma'ah." Andai kata ada seorang imam salat, ya, dia memanjangkan bacaan surahnya dalam salat tersebut dan memberatkan para makmum yang ada di belakangnya dalam mengikuti salatnya imam. Lita'abihi aw qalabahu an nu'asu alaihi anna lahu ay yaqta'a salatahu ma'ah. Maka diperbolehkan bagi seorang makmum untuk dia itu memisahkan diri daripada barisan jamaah imam tersebut sebab dia letih atau capek ataupun karena dia ngantuk.